aroma si Gaga ini nyebar, genderuwo semua pada mencium-cium-cium, didatanginlah itu rumah itu. Ya, rumah itu jadi santapannya genderuwo lah didatangin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya aku mau bilang ini bukan set baru. Ini aku lagi ngungsi di kosnya si Sasti karena memang pembahasan kali ini cukup creepy sekali. Jadi Nadia ini nggak punya keberanian buat filming sendirian di kos. Jadi akhirnya Nadia ngungsi, pinjem kamar si Sasti. Ya sama kayak kalian juga lah kan, suka cerita hantu tapi penakut ya. Itulah Nadia ini Untuk kisah yang satu ini aku anggap menarik dan cocok kita bahas di sini bareng-bareng. Dan memang informasi yang aku dapat kali ini, terima kasih Google. Aku ambil semua dari artikel-artikel. Kalian boleh baca semua di internet. Gampang banget buat cari informasinya. Aku di sini cuma membacakan kembali buat kalian yang malas ngebaca dan lebih enak mendengar cerita gitu ya. Dan sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu kalau pakai aja headset gedein full screen karena Nadia nggak akan masukin jump scare. Mohon maaf kemarin yang kaget karena dikasih jump scare biar kalian tuh nggak ngantuk gitu Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Check it out. Yang pertama, hantu pocong. Aku nyebutin aja udah merinding. Prasasti. Oke, kita singkat Poci aja ya. Nah, jadi memang hantu Poci ini kan selalu dikait-kaitkan dengan orang yang sudah meninggal tapi tali pocinya itu belum sempat dilepas kan. Dan memang biasanya poci ini sering ditemukan di daerah kuburan dan pohon pisang yang rimbun. Dan kalian tahu nggak kalau sebenarnya penggambaran pocong itu bervariasi. Ada yang bilang sebenarnya pocong itu memiliki wajah berwarna hijau, dan penggambaran lain juga menyatakan kalau sebenarnya pocong itu mukanya rata dan memiliki lubang mata yang berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang sangat pucat. Sebentar. Nadia jadi membayangkan, aku merinding tiba-tiba ini Oke. Dan untuk mereka yang percaya keberadaan pocong ini menganggap pocong ini ada karena bentuk protes dari si mati karena lupa lepasin tali pocongnya Nah tapi seperti yang kita tahu, bentuk pocong ini kan kita lihatnya dari film-film kan biasanya. Bentuknya apa? Dia meloncat-loncat. Tapi sebenarnya mitos tentang pocong ini sebenarnya dia nggak loncat Mitos tentang pocong malah menyatakan kalau pocong ini tuh sebenarnya melayang-layang, bukan lompat-lompat. Nah, kenapa banyak orang percaya kalau dia lompat-lompat? Karena kan yang kita tahu dari film-film dia loncat-loncat. Nah, si pemeran pocong ini kan nggak bisa melayang. Karena kakinya diikat ya dia harus loncat-loncat gitu loh. Nah, kadang hal ini pula yang menimbulkan pernyataan yang biasanya digunakan untuk membedakan si pocong asli dengan pocong palsu. Tapi ini mitos ya ya. Kalaupun memang kalian sudah pernah melihat pocong yang loncat-loncat, ya udahlah itu kalian aja lah itu yang nengok. Aku nggak tahu tuh bener apa nggak, palsu atau aslinya. Dan kepercayaan akan adanya pocong ini kan memang cuma berkembang di Indonesia, terutama di daerah Jawa dan Sumatera. Nah, walaupun memang penggambarannya ini mengikuti tradisi muslim, ya kan karena memang tradisi pemakaman umat muslim bentuknya sama seperti pocong ini kan. Tapi ternyata umat beragama lain pun mengakui eksistensi hantu ini. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri, ada beberapa versi-versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat Salah satunya adalah kisah pocong plastik yang konon sempat menggegerkan warga Jakarta. Nah, cerita tentang si pocong plastik ini tumbuh dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh oleh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat si wanita ini tuh terus mengucurkan darah sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkus tubuhnya ini dengan plastik. Nah, dari kisah inilah warga percaya bahwa kemunculan pocong plastik ini karena arwah dari wanita itu minta dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Lain lagi ceritanya di Sidoarjo Jadi ada versi penggambaran pocong di mana pocong ini menaiki delman. Penduduk Sidoarjo pada saat itu menyebutnya dengan andong pocong. Nah, kisah yang disebut-sebut dengan andong pocong ini sempat menggegerkan masyarakat Sidoarjo sejak tahun 2007 sampai 2008 Hantu pocong ini sempat menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Dan menurut cerita warga setempat, katanya asal-usul andong pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui kemudian mengalami kecelakaan pada saat menaiki andong. Tapi ada juga yang percaya bahwa hantu ini merupakan perwujudan dari ilmu gaib. Nah, jadi itu tadi soal asal-usulnya si pocong Tapi sebenarnya ada atau tidak, itu kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan di sini aku mau kasih lihat kalian sedikit penampakan-penampakan pocong yang berhasil direkam oleh masyarakat kita ya Check it out.
Nah gimana menurut kalian Wak? Benar atau enggak itu? Aku nggak berani nengok lama-lama. Kita lanjut aja ke hantu berikutnya ya Wak. Next. Yang kedua, kuntilanak. Kuntilanak berasal dari bahasa Melayu yaitu Pontianak atau Puntianak, atau yang lebih sering disingkat dengan Kunti atau Miss K, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut tidak sempat lahir. Nama Puntianak ini merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu langswir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama Nusantara. Nah, mitos hantu kuntilanak ini sejak dulu juga telah menjadi mitos di daerah Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Pontianak itu adalah asal muasal dari kuntilanak. Kalau di sini ada warga Pontianak, halo apa kabar? Pasti timbul pertanyaan, apakah memang kota Pontianak ini menyimpan sebuah cerita yang ada hubungannya dengan kuntilanak? Katanya sih benar, Wak. Ini aku ambil dari Tribun Pontianak yang menyatakan bahwa kota Pontianak dinamai oleh seorang sultan yang bernama Abdurrahman Al-Qadri, di mana beliau merupakan pendiri Kesultanan Pontianak. Nah, katanya beliau ini pernah diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana, Wak. Nah, pada awalnya kota ini bukan nama Pontianak, Wak. Kota ini bernama Kuntin, yang banyak dihuni oleh para wanita etnis Tionghoa di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Nah, ketika mencapai daerah pertemuan Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak, Sultan Syarif Abdurrahman merasa terganggu dengan ulah kuntilanak ini. Pada saat itu beliau melemparkan tembakan. Pada saat itu beliau melemparkan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu, yang pada saat itu berwujud sesosok wanita berbaju putih dan berambut panjang. Dan kemudian di tahun 1192, Syarif Abdurrahman ini dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama, Wak. Nah, dari kejadian itulah kenapa akhirnya sang sultan menjuluki nama kota ini sebagai kota Pontianak. Nah, tapi selain cerita tadi, sebagian masyarakat Pontianak percaya bahwa asal-usul Pontianak ini berasal dari sebuah legenda masyarakat Melayu yang mengambil nama daerah itu dari kata-kata pohon punti. Pohon punti itu berarti pohon-pohon tinggi, Wak. Karena memang pada saat itu wilayah ini dikenal memiliki pohon-pohon tinggi. Dan bukti ini diperkuat dengan catatan sejarah yang ada pada baris ke-14 surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus yang pada saat itu merupakan rakyat dari Pontianak yang dikirimnya ke Sultan Abdurrahman Al-Qadri, Wak. Gitu, Wak, ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke cerita kuntilanak tadi. Ada banyak kepercayaan yang bisa menangkal keberadaan atau kedatangannya makhluk ini. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi orang Jawa, kuntilanak ini diduga suka meneror wanita-wanita hamil. Dan dipercaya juga kuntilanak ini tidak akan mengganggu wanita hamil apabila si wanita ini membawa gunting, paku, dan pisau kalau lagi bepergian kemana aja. Hal ini juga yang sering ditemui, kebiasaan meletakkan gunting, jarum, paku di dekat tempat tidur bayi. Biar apa? Biar bayi itu nggak diambil sama si kunti ini. Dan sebagian masyarakat Melayu pun menggunakan kepercayaan yang sama, Wak, yang menganggap bahwa benda tajam ini dapat menyangkal kuntilanak supaya nggak nyerang. Nah, kenapa senjata tajam? Ya itu, kalau misalnya nanti kuntilanak datang, Wak, udah kau tancapkan aja tuh paku di kepala dia. Aku nggak kebayang lah kalau diserang tiba-tiba kuntilanak depan muka terus masih sempat juga nyari paku tuh, Wak. Yang ada belum ngambil udah pingsan duluan, Wak. Dan di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, Yahudi, kuntilanak ini berasal dari golongan jin kafir atau setan. Nah, di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf jin, di mana dia ini suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Di mana arwah atau jin ini suka mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah tiada, Wak. Itulah kenapa mungkin pada saat ada cerita-cerita yang berkembang di berbagai tempat mengatakan bahwa kuntilanak itu sebenarnya ada orang mati karena dibunuh atau dia mati karena gantung diri apa segala macam. Jin-jin ini memanfaatkan kejadian tersebut dan membentuk diri dia ini seperti korban-korban yang meninggal tadi. Sebenarnya mah dia ini tetap jin yang menyerupai orang-orang mati ini, Wak. Itulah kenapa kan ada istilah suster ngesot, ada sundel bolong, ada setan Nancy, ada setan apa lagi? Ya pokok kunti-kunti yang ada namanya lah tua. Itu sebenarnya dari jin yang memang menyerupai atau memanfaatkan kisah-kisah tragis dari korban-korban yang meninggal dengan malang ini, Wak. Dan sekarang aku mau ngasih lihat sama kalian beberapa penampakan yang diduga itu adalah kuntilanak ya, Wak. Check it out.
Gimana menurut kalian, Wak? Asli atau palsu? Bisa komen di bawah. Dan sekarang kita beralih ke hantu selanjutnya, yaitu check it out. Yang ketiga, genderuwo. Genderuwo ini sebenarnya bahasa Jawa, Wak. Aslinya itu namanya genderua. Nah, genderuwo ini adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud seperti kera, yang bertubuh sangat besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, dan tubuhnya ini ditutupi oleh rambut-rambut yang sangat lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo ini pun paling banyak dikenal di masyarakat Pulau Jawa, Indonesia. Nah, kalau orang Sunda menyebutnya gandaruwo dan orang Jawa umumnya menyebut genderuwo. Nah, habitat hunian kegemarannya si genderuwo ini ada di batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan seperti Hutan Jati Cagar Alam Danalaya, Kecamatan Slogohimo, sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri. Selain itu juga di wilayah Lemah Putih Purwosari, sekitar 60 km ke baratnya Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat etimologinya, Wak, istilah genderuwo ini sebenarnya diduga berasal dari bahasa Kawi Gandarwa yang berakar dari bahasa Sangsekerta Gandarva. Nah, Gandarwa dalam kepercayaan Hindu-Buddha yang merupakan kepercayaan dominan di zaman kerajaan Hindu-Buddha, Wak, makhluk ini tuh digambarkan makhluk yang memang berwujud besar, berjenis kelamin pria dan tinggal di kayangan. Nah, sementara mitos kuno dari Persia mengatakan genderuwo ini adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia dan akhirnya dikalahkan oleh pahlawan Karsaspa. Kalau dalam budaya Jawa, Wak, genderuwo ini dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo ini dapat merubah penampakannya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Dan juga seperti yang kalian tahu, genderuwo ini pun nakal, Wak. Dia dipercaya memiliki sifat iseng dan cabul karena kegemarannya ini adalah menggoda manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Itulah mungkin kenapa kalian ini pasti pernah dengar cerita wanita ditiduri genderuwo. Ada yang datang ketok-ketok pintu, muka suaminya, diajak bersetubuh, rupanya suaminya masih di kantor. Waktu ditengok udah hilang. Terus ada lagi yang memang dikenal sebagai sleep paralysis, tapi banyak orang percaya kalau ada istilah namanya ketindihan. Nah itu, Wak, katanya ditindihin sama si genderuwo ini. Nih ya, aku baca ini agak lucu sih. Genderuwo ini kadang dipercaya suka mukulin pantat perempuan, mengelus tubuh wanita saat tidur, bahkan ya, Wak, sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ini ke orang lain. Emang iseng cabul genderuwo ini ya. Bandelnya lain. Buat apa aku pindahin pakaian dalam orang ke tempat orang? Nyusahin aja. Itulah, Wak, kenapa kita ini perempuan selalu diingatkan untuk tidur itu jangan kebuka-buka kali lah. Kadang itu pula yang buat genderuwo ini gatal. Coy. Mohon maaf, merinding aku, Wak. Ya kau pun ngapa iseng-iseng, nggak boleh kayak gitu. Nah, kadang juga, Wak, ya, genderuwo ini nggak terus-terus besar, Wak, wujudnya. Kadang dia ini muncul dalam wujud yang kecil, tapi berbulu tetap, dan kemudian bisa tumbuh besar dalam sekejap gitu, Wak. Dan karena memang iseng ya, Wak, ya, genderuwo ini juga suka melempari rumah orang pakai kerikil atau batu-batu kecil di malam hari. Dan seperti yang aku bilang tadi, salah satu hobinya genderuwo ini yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang tinggal di rumah yang ditinggal suami atau, mohon maaf, para janda. Yaitu kadang mereka ini bisa mewujudkan wujudnya seperti suami si istri ini, Wak. Sampai-sampai juga bisa melakukan hubungan suami istri gitu, ha. Dan dipercaya juga bahwa benih dari si genderuwo ini dapat menyebabkan seorang wanita hamil dan memiliki keturunan genderuwo. Coy. Menurut legenda pun genderuwo ini memiliki kemampuan untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya, Wak. Kemampuan hubungan seks genderuwo ini juga diyakini amat luar biasa. Sehingga wanita-wanita korban pencabulannya dia ini seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan dengan genderuwo. Aku pernah dengar nih, Ustadz siapa waktu itu cerita ya. Jadi ada laki-laki yang datang ke Ustadz itu bilang kalau istrinya itu suka mimpi didatengin sama orang yang ganteng kali, Wak.
Terus mohon maaf, di mimpinya itu mereka berhubungan suami istri kan. Sampai-sampai nih ya, mohon maaf si istri ini nggak mau lagi berhubungan seksual dengan suaminya, Wak. Itulah kenapa suaminya cerita sama Ustadz itu kan. Akhirnya dipanggil lah nih istrinya. Diobatin lah, maksudnya dia percaya kayaknya si istrinya ini lagi disetubuhi oleh genderuwo. Dahnya, dibilang lah kan kau tuh lagi didatengin sama genderuwo, yang sedang bersetubuh sama kau tuh genderuwo. Diceritain itu sama Ustadz itu. Nggak percaya si istri nih, Wak. Dahnya si Ustadz ini dibukakan lah tuh mata batinnya kan. Dilihat kan nih sosok sebenarnya pria yang dia puja-puja selama ini. Dahnya kan, Wak, waktu ditengok kan jelek kali genderuwo ini kan, udah besar kayak kera berbulu gitu kan. Nangis lah istrinya ini. Ya, dahnya saking memang godaan setan ini luar biasa, Wak. Mempan istrinya enggak apa-apa lah mukanya jelek, yang penting waktu dia datang ke aku ganteng kali dia gitu. Nah inilah nih gangguan setan ini dahsyat kali. Memang pernah ada, Wak, kejadian kayak gitu. Itulah kenapa dibilang kalau memang kemampuannya si jin ini untuk memuaskan korban-korbannya itu luar biasa gitu. Sampai suaminya nggak mau lagi ditidurinnya, Wak. Amit-amit coy. Dan juga ya, ini lebih ekstrim lagi sih kalau aku bilang. Ada legenda yang menyatakan kalau genderuwo ini kadang bersemayam di rahim perempuan, Wak. Dimana perempuan yang rahimnya ini lagi disemayami genderuwo, dia itu akan memiliki gairah seks yang luar biasa gitu, Wak. Dan juga nggak mampu untuk nahan gairahnya nih. Itulah yang membuat si perempuan ini gemar berhubungan intim. Nah kalau suaminya ini nggak bisa muasin dia, tidak bisa mengimbangi gairah seksnya tuh, maka si perempuan ini tidak segan mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah seksualnya si perempuan ini dipengaruhi oleh si genderuwo. Karena apabila si wanita ini sedang melakukan hubungan suami istri, maka genderuwo yang sedang bersemayam di rahimnya itu juga turut merasakan kenikmatannya. Amit-amit ya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah tapi, Wak, genderuwo ini sebenarnya nggak semua jahat. Ada juga yang baiknya nih. Dalam kepercayaan Jawa, genderuwo yang bersifat baik ini biasanya diwujudkan nggak bebulu, Wak, tapi wujudnya indah. Wujudnya seperti seorang kakek tua yang berjubah putih dan kelihatan sangat berwibawa. Yang pasti genderuwo baik ini tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Nah biasanya genderuwo baik ini seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat gaib atau rumah orang yang berniat tidak baik, bahkan perampok. Dan pernah juga terdengar kalau genderuwo baik ini kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang soleh beribadah, Wak. Nah itu kan dari mitologinya tuh, dari legenda. Tapi sebenarnya apa sih asal-usul genderuwo ini? Kalau tadi kita udah cerita pocong berasal dari orang yang lupa dilepas tuh kafannya. Kalau kunti dia dari perempuan beranak abis itu meninggal. Nah kalau genderuwo apa? Genderuwo ini dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, Wak. Contoh, dia bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, atau kecelakaan sehingga arwah ini masih penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Nah kan memang wujud genderuwo ini nggak genderuwo aja, setan-setan lain kan nggak cuma bisa kita lihat dengan mata telanjang kan, Wak. Pasti ada orang yang punya keahlian khusus, bisa menembus dunia mereka, akhirnya bisa ngeliat lah mereka-mereka itu. Tapi ada juga mitos yang dipercaya merupakan ritual pemanggilan genderuwo. Nah banyak kalangan masyarakat mempercayai salah satu cara manggil genderuwo ini dengan cara membakar sate gagak. Burung gagak kalian ambil, cuci, potong-potong, tusuk-tusuk, kasih kecap, bakar sudah. Nanti datang tuh genderuwo. Nah, kenapa harus burung gagak? Karena burung gagak ini dipercaya merupakan makanan kesukaannya si genderuwo. Nah, tapi ternyata, Wak, nggak sembarangan kalian ambil gagak, habis itu kalian potong-potong, kalian tusuk, kalian bakar jadi sate genderuwo datang. Enggak, ada lagi syaratnya nih. Bukan syarat sih, kayak tata cara khusus gitu. Dimana orang yang mau ngeliat burung gagak, orang yang mau lihat genderuwo ini harus menangkap burung gagak dan ketika disembelih harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Nah, ketajaman pisau ini akan mempengaruhi lancar atau tidaknya darah yang mengucur. Nah, udah habis itu cabutin bulu-bulu hitam si gagak sampai bersih. Selanjutnya, daging-daging yang sudah bersih ini ditelikung. Bukan dipotong kecil-kecil, Wak. Sama kayak kalian ngingkung ayam lah, ayam utuh tuh, ha. Dah, baru kemudian dibakar di atas perapian. Dah, habis itu kayak gitu, Wak, baca mantra khusus nih. Supaya si genderuwo ini cium baunya kan. Makanan aku. Dah, habis itu datanglah dia. Mantranya apa? Jangan tanya aku, Wak. Cuma beberapa orang aja yang tahu, aku mana lah tahu. Jangan pernah kalian contohin ya, Wak, ya. Karena memang ritual ini, ritual membakar gagak ini, digunakan orang-orang untuk membalas dendam. Jadi biasanya ritual khusus ini dipakai di tempat korban. Jadi burung gagak itu dibakar dekat situ, tempat terbuka tapi, Wak, di luar, nggak mungkin di dalam kan. Nah jadi dari situlah aroma si gagak ini nyebar kemana-mana. Genderuwo semua pada mencium-cium-cium, didatanginlah itu rumah itu. Dah, rumah itu jadi santapannya genderuwo lah, didatangin. Waktu genderuwo udah datang, satenya udah nggak ada. Nah itulah jadinya dia ganggu-ganggu orang dari rumah itu. Jangan kalian contoh ya.
Dan selain itu juga genderuwo ini sangat lekat dengan mitos dalam perjudian, Wak. Di mana ritual mengundang genderuwo yang lengkap dengan sesajiannya banyak dilakukan orang, terutama orang-orang yang memiliki kepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Pada saat itu, hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel yang dahulu dikenal dengan nama nomor buntut atau nomor jitu. Para praktisi ini mempercaya bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan untuk mendapat nomor yang beruntung ini bisa terpenuhi dengan berbekal keberanian, karena biasanya ritual ini selalu dilakukan di dalam hutan di tengah malam di bawah pohon rindang. Itulah ritualnya kayak gimana, pakai sesajen, pakai mantra-mantra, datang nanti genderuwonya, ada syarat, nanti dipenuhi, itulah keluarlah itu Wak nomor togelnya. Dulu tuh masih ingat waktu masih 3GP tuh ada yang video di situ bondo atau apa gitu Wak, yang dia lagi manggil genderuwo terus depan kuburan pakai gimana lupa aku. Kalau nggak salah masih ada tuh videonya di YouTube yang dia nanti gini, nanti jarinya panjang-panjang, mukanya besar kayak gitu. Jelas sekali itu. Tapi nggak tahu sih itu hoax apa enggak. Tapi itu merinding, coba lah kalian tengok. Kalau dapat nanti aku masukin di sini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, terakhir. Tuyul. Aku ada paranormal experience soal tuyul ini, Wak. Kejadian sekitar 2 tahun yang lalu. Aku masih ingat jelas, nanti aku ceritain ya. Nah, jadi Wak, tuyul, bahasa Jawanya tuh tuyul. Dalam mitologi Jawa dan sekitarnya, makhluk halus yang berbentuk orang kerdil dengan kepala gundul dari jenis jin ifrit. Jin ifrit, Wak. Penggambaran lainnya yang tidak disepakati banyak orang adalah tuyul ini memiliki kulit berwarna keperakan, bersifat sosial, tapi dalam artian memiliki masyarakat dan pemimpin, Wak, serta bersuara seperti ayam. Nah, tuyul ini kan yang seperti kita tahu, dia ini dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia dengan alasan tertentu, yang paling sering dipakai buat, iya betul, mencuri uang. Nah, untuk menangkal tuyul, orang memasang yuyu, kepiting kecil tuh di sejumlah sudut-sudut ruangan, karena si tuyul ini suka main sama yuyu, Wak. Jadi dia waktu disuruh curi, dia tengok yuyu, dia main dulu nih. Akhirnya dia lupa sama tugasnya, gitu. Mitos yang berkembang mengatakan kalau tuyul ini berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati karena lahir. Masa sih? Nah, karena berasal dari bayi, makanya lah karakter tuyul ini juga kayak anak-anak, Wak. Karena dia ini suka bermain, Wak. Tapi dalam kepercayaan agama Samawi, tuyul ini adalah makhluk halus dari golongan jin. Dan di dalam Islam, tuyul ini dikategorikan golongan jin dari jenis jin ifrit. Nah, selain itu juga ada sejarah tuyul yang aku ambil dari historia.id yang mengatakan pada saat itu ada seorang antropolog yang bernama Clifford Geertz di tahun 1952 sampai 1954. Dia ini melakukan penelitian di Mojokuto atau sekarang Pare di Jawa Timur, di mana dia ini mendapatkan uraian sistematis mengenai makhluk-makhluk halus yang ada di Jawa. Pada saat itu ada seorang tukang kayu mengatakan kepadanya bahwa ada 3 jenis makhluk halus. Pertama memedi, kedua lelembut, dan ketiga tuyul. Bahkan pada saat itu dia menunjuk kedua orang anak-anak berumur sekitar 3 tahun yang lagi mendengar pembicaraan mereka.
Nah, pada saat itu tukang kayu tuh ngomong lah ke antropolog ini, "Nah Pak, tuyul itu menyerupai anak-anak ini nih. Cuma mereka itu bukan manusia, tapi makhluk halus. Mereka ini nggak ganggu, nggak nakut-nakutin, nggak buat orang sakit. Tapi sebaliknya Pak, mereka ini sangat disenangi oleh manusia karena dia bisa membuat manusia menjadi kaya." Nah, waktu itu warga Mojokuto ini meyakini ada 3 orang di daerah mereka yang memiliki tuyul. Pertama, dia seorang jagal, kedua perempuan pedagang tekstil, dan ketiga seorang haji. Nah, diduga mereka-mereka ini ngedapatin tuyul itu waktu berkunjung ke sisa-sisa candi serta makam-makam. Katanya di tempat ini mereka melakukan perjanjian di mana jika makhluk yang ada di tempat-tempat tadi memberikan mereka tuyul, mereka bersedia mempersembahkan korban manusia setiap tahun, baik keluarga mereka ataupun teman. Nah, dari cerita ini, seorang sejarawan bernama Peter Baumgart menyebut bahwa si Clifford tadi sebagai penemu tuyul. Karena informasi yang didapat sama Clifford ini, dia dapat dari cerita tukang kayu tadi, Nah, kata si Peter ini, sejauh yang saya temukan, hanya dialah yang mampu memberikan gambaran panjang dan terperinci tentang tuyul, mulai dari kegiatannya, kalangan orang-orang yang memilikinya, dan juga cara mendapatkannya. Meski demikian, tuyul ini sudah pernah disinggung sebelumnya oleh G.W.J. Drewes, tokoh Belanda, dalam Verboden Rijkdom, in which Greek thought the kennis van het volk glij op Java de Modera. di mana ini dimuat di Jawa 9 tahun 1929. Peter juga mengatakan bahwa saya memang belum pernah mengenal tuyul, tapi dulu saya sudah pernah mendengar istilahnya dengan setan gundul, di mana pada saat itu dia menemukannya disebut-sebut pertama kali dalam sebuah sumber pada tahun 1860. Sumber tersebut dia dapat di S.E. Hartron, dan selanjutnya gambaran setan gundul ini juga dia dapat di tahun 1894 dalam De Javansche G.S. ten Wereld karangan Van Hien, di mana penampilan setan gundul itu digambarkan seperti seorang bocah berusia 4 tahun yang memiliki kepala gundul dan ia ini dapat memberikan kekayaan. Gundul ini dapat dikontrak selama 1 periode, di mana 1 periode ini adalah 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itu udah selesai, enggak. Kalau udah habis nih masa kontraknya, si pemilik ini akan mati dan disiksa di neraka. Nah, saat-saat mengerikan disiksa itu dapat ditunda katanya, ditambah lagi 1 periode, jadi 2 periode nih. Kalau si pemilik gundul ini mengorbankan orang lain sebagai penggantinya, pengganti untuk disiksa selama periodenya habis. Jadi nggak bisa main perpanjang aja, Walaupun sudah berganti periode nih, keuntungan yang didapat nggak akan sebanyak periode pertama. Dan juga setan gundul ini dikatakan harus diberi makanan kacang hijau setiap hari, dan jika pemiliknya perempuan, atau kalau laki-laki dia mempunyai istri, perempuan-perempuan ini harus menyusui si tuyul ini secara teratur, Nah, tapi menurut si Peter nih lucu pula, dia bilang tidak ada persamaan antara gundul sama tuyul. Eksistensi si gundul ini menghilang di tahun 1930, dan saat itulah tuyul mulai berkembang. Apa bedanya si tuyul sama gundul ini? Sebenarnya sama-sama aja sih, tapi si Peter ini menganggap tuyul dan gundul ini beda. Makanya lah dia bilang si antropolog tadi orang pertama yang menemukan tuyul, walaupun sebelumnya dia sudah pernah mendengar istilah setan gundul ini di beberapa tahun sebelumnya. Itu tadi penjelasan si Peter ini, Dan kalau memang tadi aku ceritain kalau aku sudah pernah temu tuyul, aku anggap itu benar-benar tuyul, Jadi gini, waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, kan kami lebaran nih, baliklah ke Tanjung Balai kan, Aku sekeluarga itu tidurlah di rumah adiknya mama aku kan. Waktu itu udah lebaran keberapa gitu, aku lupa. Udah tengah malam nih, aku masih bangun, adik-adik aku yang lain juga masih bangun di situ kan. Kita begadang lah itu ceritanya. Udahnya aku di kamar adik aku. Datanglah nih tante aku ngetok kantok, nat kawanin anti ini jemur baju, kata dia kayak gitu. Dia jemur baju malam-malam, memang udah kebiasaan tante aku tuh kayak gitu. Ngapa anti? Gue bilang gitu. Anti diketawa-ketawain Kunti. Anti aku dia udah biasa kali di situ. Entah apa pula dia mau jemur pakaian jam 2 pagi, kalian pikir? Udahnya iyalah anti, aku bilang kayak gitu. Dah aku kawanin lah dia, tapi aku nggak kawanin dia pas di tempat jemuran. Aku duduklah di ruang makan, Jadi di depan ruang makan tuh ada jendela besar. Jendela yang menghadap ke rumah nenek aku. Di luar jendela itu ada pekarangan yang lumayan besar, ada pohon mangga gitu kan. Nah, sama orang rumah ini sama anti aku nggak ditutup hordennya, dibiarin aja memang kebuka gitu. Aku duduk aku sambil main handphone nih. Dan anti aku di belakang, ya kan, dia ada kayak koridor gitu lah, dia jemur baju. Dah, aku main-main, memang mataku tuh ke arah jendela itu terus, karena memang jendelanya besar, Terus juga di luar tuh nggak ada penerangan tuh cuma di sudut-sudut rumah aja, tapi di depan aku tuh plong, cuman ada hitam gelapnya malam lah kayak gitu, Dahnya tiba-tiba, sumpah demi Allah aku nggak bohong, lewatlah itu
bayangan kecil, kepala itu betul-betul kepala bulat, hitam. Dia jalannya gini nih, Wak. Klik 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 itu. Di luar jendela itu, sumpah anjing gue merinding, sumpah dia lewat ini. Aku tuh udah nggak bisa teriak lagi. Anti, aku teriak nanti aku, kenapa Nat? Nanti Nat tengok tuyul. Itu budak-budak, coba tolong cek di luar. Budak-budak tuh bukan budak, anak-anak gitu kan. Adik-adikku yang lain tuh di depan semuanya. Nggak ada lah mungkin orang di luar, itu udah jam 2 pagi, Wak. Udahnya dicek nih sama orang tuh, dicek nggak ada orang. Lagian itu tuh pekarangan kami tuh ketutup, Wak. Anak kecil jam 2 pagi ngapain di belakang situ kan. Akhirnya dicek nih sama sepupu aku yang lain, nggak ada orang. Udahnya udahlah Nat, udah biasa aja tuh, udah biasa kata Anti kan. Akan bentul kata Mama Dek, kata Anti nih ke anaknya. Ternyata mereka tuh juga sering tuh ngelihat ada anak-anak kecil gitu kan, katanya si tuyul yang katanya peliharaan masyarakat di situ. Udahlah nih aku baca istighfar aja aku kan. Terus nggak apa-apa, udah biasa aja kata dia kayak gitu. Akhirnya aku bilang sama mama aku kan, Mina dia ketemu ini. Terus ya udah Nat, baca doa aja, tidur aku sama mama aku. Udahnya di situ kan kami ngumpul, namanya lagi lebaran kan, Wak. Tante aku besoknya hilang sudah go itu kalau nggak salah 150. Dia pegang uang cashnya tuh udah memang dia ikat karena kan buat THR gitu entah kayak gimana. Hilang itu 3 lembar. Disitulah sekali pertama aku melihat, aku rasa itu memang tuyul, Wak. Itu tuh kayak sama anti aku sama om aku, udah biasa kayak gitu katanya tuh, yaitu peliharaannya masyarakat di situ. Aku nggak tahu sih itu benar apa tidak, tapi itu sejelas-jelasnya di mataku yang ku tengok yaitu. Adik-adik aku sepupu nggak ada yang sekecil itu, badan udah besar-besar, gede gaban. Jadi gitu ceritanya, Wak. Dan selain ceritaku nih juga ada beberapa video-video dan foto-foto yang aku ambil di internet, katanya sih itu tuyul. Monggo dilihat, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Kembali lagi ya, Wak, ya. Ini kan juga namanya soal kepercayaan. Mau kalian percaya, mau kalian enggak, mau kalian tadi tengok beberapa penampakan itu benar atau itu hoax, juga kembali ke kepercayaan kalian juga. Kalian juga aku yakin punya pengalaman horor sendiri, entah itu berwujud entah tidak. Tapi yang jelas hantu-hantu yang aku sebutkan tadi ini kami percaya dan aku juga percaya itu merupakan wujud jin. Dimana memang hakikat jin-jin ini ya suka mengganggu, suka nakut-nakutin awak. Yang jelas yang kita percayai sama-sama, hantu-hantu setan-setan jin-jin ini cuma bisa ditangkal dengan satu, doa. Jadi banyak-banyak lah, Wak, doa, Wak. Inilah yang memang sangat kita percaya bisa menjauhi diri kita dari godaan-godaan setan-setan itu. Oke, Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Gimana menurut kalian? Aku pengen kali dengar semua paranormal experience kalian yang sudah melihat wujud-wujud yang aku sebutkan tadi. Di mana, kapan, gimana seremnya. Aku pengen kali tahu, Wak. Tolong kali komen di bawah. Jadi ya sudah, kita akhiri video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.